setelah itu Tuhan Yesus pergi lagi. Wow, Tuhan Yesus pergi entah kemana. Tuhan Yesus pergi aja. Maka beberapa hari kemudian ada seorang murid yang lagi galau karena dia sendiri. Waktu Tuhan Yesus datang, dia nggak ada, makanya dia sedih. Aduh, guruku sudah disalib, mati. Aduh. Teman-temannya datang. Petrus, Thomas. Nih si Thomas yang sendiri nggak ada itu tadi. Thomas. Oh, Petrus. Kok kamu di sini? Iya, kamu ngapain sendiri di sini? Semua orang, semua murid-murid sudah tahu bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit gak mungkin, gak ada orang yang sudah mati terus bangkit. Kan Tuhan Yesus sudah pernah bilang bahwa betul dia nanti akan mati, tapi dia akan bangkit. Datang temannya satu lagi, si Yohanes. Thomas, betul apa yang dikatakan Petrus. Kamu harus percaya. Thomas bilang apa? No, aku tidak percaya. Kalau aku tidak lihat ada tanda paku di tangannya, di kakinya, sama di lambungnya, dan aku tidak memasukkan jari saya ke dalamnya, aku tidak percaya. Petrus bilang, aduh Thomas, kenapa sih kamu gak percaya? Semua orang lihat kok. Maria lihat waktu Tuhan Yesus bangkit, dikubur, di taman dikubur. Tuhan Yesus kasih tahu ke Maria dia bangkit. Kemudian teman kita yang pergi ke Emmaus dikasih tahu juga, mereka bertemu dengan Yesus. Dan kita 10 orang. Kamu gak ada sih. Ada 10 orang sama beberapa murid yang lain. Kami lagi berdoa. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus bilang damai sejahtera. Wah, kami senang sekali. Nah, makanya Thomas, kamu gak boleh sendiri lagi. Nanti kita kumpul lagi ya. Kita berdoa sama-sama ya. Thomas bilang, aku tetap tidak percaya. Pokoknya kalau aku nggak lihat tanda lubang paku sama lubang tumbak di pinggangnya, dan aku masukkan jari ke dalamnya, kalau aku tidak lakukan itu, aku tidak percaya. Petrus sama Yohanes bilang, ya udah seterah kaulah. Tapi jangan lupa ya, nanti ya, besok kita lagi mau doa ya, kita doa ya. Kita berdoa, oke? Ya udah. Kemudian Yohanes dan Petrus mereka pulang. Si Thomas, yang benar aja, mana mungkin. Thomas yang ragu-ragu, dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Makanya jangan sendiri-sendiri dong Thomas. Dan akhirnya Thomas yang masih galau, dia pergi. Tapi keesokan harinya, murid-murid yang lain sedang berkumpul. Mana lagi ya? Oh, ada di sini. Wah, mereka berkumpul dan di situ juga Thomas ada.
Kok Tuhan Yesus sudah muncul? Belum, Tuhan Yesus belum muncul. Kemudian ketika mereka sedang berdoa, datanglah Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagimu. Apa kabar semuanya? Baik? Salam damai sejahtera. Wah, semuanya kaget. Tuhan Yesus datang lagi. Kemudian Tuhan Yesus bilang sama Thomas, Thomas. Iya guru. Ini lubang paku di tangan. Ini lubang paku di kaki. Ini lubang paku di pinggangku. Apakah kamu tidak percaya lagi bahwa aku sudah bangkit? Kemudian Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Oh, Tuhanku dan Allahku, Tuhanku dan Allahku. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, Thomas, kamu sudah melihat, makanya kamu percaya. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi dia percaya. Dan sejak itu Thomas jadi orang yang sangat-sangat percaya. Setelah Tuhan Yesus pergi, dan kemudian Thomas, walaupun dia sendiri, dia semangat. Apa yang dilakukan Thomas? Waktu itu dia pergi memberitakan Injil dengan berani. Thomas yang ragu-ragu jadi orang yang teguh. Dia kemana? Nih, deng. Dia dari Yerusalem, dia pergi jauh. Bukan terbang ya, dulu belum ada pesawat. Dia terbang lagi. Dia pergi. Dia naik kuda mungkin. Dia naik onta mungkin. Dia naik keledai. Dia pergi kemana? Jauh sekali. Dia pergi ke sini nih. Lihat kan nih? Nih, lihat. Nih. Wah, ada suara yang ribut ya. Tuh, dia pergi ke India. Wah, jauh sekali. Nih, berapa kilometer nih baca nih? 4.504 kilometer. Waduh, kalau kita jalan kaki sampai gempor-gempor. Nah, apa yang dilakukan Thomas di sana? Thomas yang ragu-ragu, tapi karena dia kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia percaya Tuhan Yesus, dia beritakan Injil sampai jauh ke India. Luar biasa. Sampai di India, apa yang dilakukan? Setelah memberitakan Injil, Thomas dia mendirikan gereja di sana. Gereja di India namanya Gereja Martoma. Gereja apa? Martoma. Thomas mendirikan gereja di sana. Dan Thomas dia meninggal di India. Tapi karena pemberitaan Injil, orang-orang di sana akhirnya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus.
Mereka percaya walaupun mereka tidak melihat Yesus langsung, tapi mereka melihat Yesus di dalam berita Injil yang Thomas bawa. Adik-adik yang terkasih, ingat ya, walaupun kita tidak melihat seperti Thomas yang melihat Yesus langsung, tapi kita membaca dari Alkitab cerita tentang Tuhan Yesus, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jadilah seperti Thomas. Awalnya memang dia ragu-ragu, tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang hebat, orang yang tangguh, berani memberitakan Injil. Adik-adik harus jadi anak yang hebat, hanya membaca Tuhan Yesus dari Alkitab, tetapi percaya sama Tuhan Yesus, tetap percaya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Sekarang Om Semi punya pertanyaan. Siap-siap ya. Pertanyaan nih yang bisa nanti dapat hadiah. Catat dulu, catat. Mama-mama yang sama-sama dengan adik-adik TK sampai kelas 2, catat ya. Nah, coba catat. Siapa murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, tapi kemudian dia percaya banget? Siapa coba? Oke. Yang kedua, tadi dia yang ragu-ragu, nggak percaya, kemudian jadi percaya, dia jadi hebat, terus dia pergi kemana ya? Ayo, nah mama tolong nanti bantu dedenya. Yang kedua, yang kelas 3 sampai kelas 5, catat. Kelas 3 sampai kelas 5. Apa yang dilakukan oleh murid Yesus yang tadi gak percaya, ketika murid-murid lagi berkumpul, dia lagi ngapain? Yo, pasti ingat kalau dengar ceritanya baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh dia saat murid-murid semua lagi berkumpul berdoa? Yang kedua, apa nama gereja yang didirikan oleh murid tadi? Ayo, masih ingat? Pasti masih ingat. Oke ya, apa nama gerejanya? Oke, sip. Nah sekarang yang SMP, yang kelas 6 sampai SMP, catat. Di mana dalam Alkitab cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya yang ragu-ragu tadi? Yo, jangan lupa ya, untuk kelas 6 pasti tahu, hafal. Yo, cari di Alkitab. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh murid yang ragu-ragu tadi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus bilang gini, ayo jarimu masukin ini lubang paku nih, ayo masukin. Apa yang dia katakan? Ayo, oke, dicatat. Nah, paling terakhir. Ini ada tugas ya di rumah. Tugas di rumah untuk adik-adik
yang TK sampai kelas 2, coba kirim video menyanyikan lagu Yesus bangkit, Yesus bangkit, menanglah, menanglah dari kematian, dari kematian, menanglah, menanglah. Ya, buat video, terus kirim ke kakak-kakak. Jangan lupa, mama tolong bantu ya. Ya tadi ya, lagu yang tadi. Yang kedua, untuk anak-anak yang kelas 3 sampai kelas 5, video waktu sedang menyanyikan lagu tanda paku di kaki dan tangan, pakai gerakan ya, yang ada sarangnya tadi, tanda cinta sarangnya ya, jangan lupa ya, jangan lupa. Dan terakhir sekali untuk yang kelas 6 sampai kelas SMP, nih buat TikTok tentang Paskah, terserahlah TikTok ya. Oke? Siap? Oke. Terakhir kali mari kita berdoa. Ya? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang tangguh, seperti Thomas yang berani memberitakan Injil. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat sore. Tuhan Yesus terus memberkati kita jadi anak-anak yang tangguh. Bye-bye.